Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini, Mimin akan mereview dan menceritakan isi One Piece chapter 1067. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah Pang Record. Judul itu berkaitan dengan otak Vegapunk yang saat ini sudah dijadikan server. Lalu untuk bagian covernya menunjukkan Jaji dan Caesar sedang berkelahi. Mungkin sebagai sesama ilmuwan, keduanya punya masalah di masa lalu. Masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan Bonnie yang terheran-heran karena kepala Vegapunk yang sebesar balon raksasa kini sudah hilang. Vegapunk pun menjawab jika kepalanya sudah terlalu besar, makanya dia potong. Mendengar jawaban itu, Bonnie mengira yang dimaksud Vegapunk adalah rambutnya. Vegapunk pun ingat ketika bertemu Bonnie terakhir kali, kepalanya sudah sangat besar, hingga bisa sebesar raksasa. Jinbe juga mendengar rumor tentang kepala raksasa Vegapunk. Nah, ternyata Vegapunk seorang pengguna Devil Fruits. Buah yang dimakan Vegapunk itu adalah Nomi-Nomi atau buah otak. Dengan kemampuan buah itu, Vegapunk jadi punya otak yang bisa menyimpan memori tanpa batas. Tapi karena hal itulah otaknya tumbuh membesar. Kemudian itu sangat cocok untuk Vegapunk yang jenius. Vegapunk pun dinobatkan sebagai orang dengan otak terbesar di dunia, dan otaknya itu masih akan terus tumbuh. Chopper yang kagum pada Vegapunk bertanya apakah ilmuwan itu juga punya ilmu pengetahuan seputar medis. Sementara itu Luffy malah menganggap Vegapunk jadi bodoh karena sudah memotong otaknya. Vegapunk pun tampak kesal karena perkataan Luffy. Lalu Vegapunk menunjukkan topi berbentuk apel yang ada di kepalanya. Ilmuwan itu menjelaskan bahwa otaknya tersimpan pada suatu tempat yang bernama Pang Record yang ada di atas pulau Egghead. Lalu dia menggunakan antena apel di kepalanya untuk mengakses otaknya. Vegapunk pun lalu bertanya apakah Luffy dan yang lainnya sudah bertemu Vegapunk yang lain. Itu adalah klon dari Vegapunk asli, totalnya ada 6. Mendengar itu Luffy jadi terkejut dan menganggap Vegapunk seperti ninja. Lalu keenam Vegapunk itu punya keahlian dan kepribadian masing-masing. Jika mereka digabung maka akan terbentuk keahlian dan kepribadian Vegapunk asli. Setiap Vegapunk itu terhubung dengan data pusat Pang Record. Setiap hari mereka berbagi informasi dan pengalaman. Dan dengan hal semacam itu, banyak informasi dan pengetahuan baru yang bisa didapatkan oleh Vegapunk. Luffy tak bisa berkata-kata saat mendengar penjelasan Vegapunk, dan Jinbe hanya mengatakan bahwa berbagi otak itu adalah hal yang sulit untuk dipahami. Ilmuwan itu kembali menjelaskan, anggap saja seperti sedang menggunakan perpustakaan yang sama. Dan jika Vegapunk bisa membuat semua orang terhubung ke otaknya, maka orang-orang itu bisa mengakses informasi di dalam otaknya. Dan jika seluruh dunia bisa berbagi informasi di dalam Pang Record, maka itu akan membentuk sebuah lautan informasi yang sangat besar. Chopper sangat kagum pada keinginan Vegapunk. Hal itu membuatnya bisa mengakses data-data medis yang ada di dalam Pang Record. Namun Jinbe menganggap bahwa akan jadi masalah jika semua orang bisa berbagi informasi, karena bisa saja informasi itu bertentangan atau salah. Tapi Vegapunk menganggap itu sebagai proses berkembangnya ilmu pengetahuan. Kemudian Bonnie mulai teringat dengan tujuannya datang ke pulau ini. Dia marah karena menduga Vegapunk sudah mengorbankan ayahnya menjadi senjata tak berakal atas nama ilmu pengetahuan. Bonnie menodongkan pedang laser. Vegapunk berkata bahwa pedang itu adalah produk gagal. Tapi Bonnie tak percaya. Sementara itu Jinbe coba menenangkan Bonnie agar tidak melakukan sesuatu kepada Vegapunk. Akhirnya Vegapunk mengatakan bahwa pedang laser itu akan menarik para serangga. Dan para serangga pun mulai berdatangan kepada Bonnie. Bonnie terlihat sangat ketakutan dengan serangga-serangga yang datang, dan akhirnya Bonnie jadi pingsan. Tapi Luffy malah senang dengan serangga itu, sementara Chopper mengkhawatirkan keadaan Bonnie. Vegapunk pun jadi menyadari jika Bonnie memang sudah membencinya dan ingin agar dia mati.
Lalu ilmuwan itu jadi teringat pada naga selain Kaido yang muncul di Wano. Luffy pun berkata bahwa itu adalah naga Momonosuke. Vegapunk menjelaskan bahwa anak itu telah memakan buah gagal yang dia buat. Buah itu dikembangkan berdasarkan faktor garis keturunan Kaido. Vegapunk menghabiskan waktu 20 tahun untuk menelitinya. Dan walaupun biaya yang dikeluarkan sangat besar, Vegapunk tetap tak bisa membuatnya dengan baik. Tapi Luffy menganggap Vegapunk telah berhasil karena naga Momo punya kekuatan seperti naga Kaido. Lalu Luffy juga menjelaskan bahwa warna dari naga Momo itu adalah pink. Nah, hal itulah masalah terbesarnya. Vegapunk merasa gagal karena warna naganya tidak sama dengan aslinya. Jinbe pun menganggap Vegapunk sebagai orang jenius yang perfeksionis. Selanjutnya, Luffy meminta Vegapunk untuk menjalankan robot kuno yang ada di hadapannya. Tapi ternyata itu bukan robot buatan Vegapunk. Dia tak bisa menjalankannya. Robot itu dibuat 900 tahun yang lalu dan pernah menyerang Mariejoa 200 tahun lalu. Belum diketahui apa tujuan robot itu menyerang, tapi penyerangan itu gagal karena si robot kehabisan tenaga. Sebuah robot yang muncul membuat para ilmuwan terkejut, dan mereka juga tak ada yang tahu dari mana robot itu berasal. Sebenarnya pemerintah dunia sudah memerintahkan untuk menghancurkan robot itu, tapi para ilmuwan tak menghancurkannya karena masih ingin menelitinya. Robot itu pun diwariskan dan tersimpan di Pulau Egghead tanpa sepengetahuan pemerintah dunia. Lalu Vegapunk memuji Luffy karena bisa tahu jalan masuk ke pulaunya. Luffy dan Chopper menjawab bahwa mereka hanya kebetulan bisa masuk, dan bahkan mereka masuk dengan tidak sadar. Lalu di tempat lain, Saka juga bercerita sambil melihat monitor. Robin ingat bahwa 200 tahun lalu adalah masa ketika manusia ikan berjuang mendapatkan hak-haknya. Franky bertanya apakah robot itu memanjat Redland. Saka menjawab kemungkinan besar begitu. Saka pun menjelaskan jika Vegapunk sudah berusaha membuat robot yang sama. Hasilnya adalah robot Vega Force, tapi tetap saja teknologi yang digunakan masih kalah. Para Vegapunk sulit percaya jika robot secanggih itu dibuat 900 tahun yang lalu. Franky bertanya hal apa yang tak bisa ditiru oleh Vegapunk. Saka menjawab bahan bakarnya. Ya, ada sumber bahan bakar di masa lalu yang bisa menggerakkan robot itu. Nami bersyukur karena Luffy dan yang lainnya selamat. Lalu dia bertanya-tanya siapa gadis yang bersama dengan mereka. Sanji menjawab bahwa itu adalah Bonnie, dia bajak laut juga. Usopp bertanya-tanya, bukankah yang mereka tolong itu adalah anak kecil? Selanjutnya Vegapunk merasa bersalah kepada Bonnie dan Luffy malah ikutan menyalahkan Vegapunk tanpa tahu hal yang sebenarnya sudah terjadi. Vegapunk pun berkata ada sesuatu yang ingin dia berikan kepada Bonnie. Lalu Vegapunk dan Luffy berbicara, mereka terlihat cuma berdua saja. Ilmuwan itu menganggap kedatangan Luffy ke pulaunya sebagai takdir. Jadi dia pun meminta agar Luffy mau membawanya pergi dari Pulau Egghead. Sementara itu di lautan Pulau Egghead terlihat ada pertempuran. Ternyata kapal CP0 sedang dikepung oleh para robot monster laut. Mereka minta masuk ke pelabuhan Pulau Egghead. Nah, di sini terlihat Lucci, Kaku, Stacy, Serapim Kuma dan para Kroco. Mereka berkata mendapatkan laporan tentang keberadaan Jewelry Bonnie di Pulau Egghead. Mereka pun berencana untuk menangkap dan melenyapkan Bonnie. Pythagoras melaporkan kepada Saka bahwa CP0 datang dan akan bahaya jika mereka tahu ada bajak laut di pulau ini. Saka pun bertanya-tanya mengapa CP0 datang dan terlebih lagi datang bersama Lucci. Lilith malah kepikiran untuk menyerahkan kru topi jerami kepada Lucci yang dikenal sebagai seorang pembunuh dari pemerintah dunia. Kru topi jerami terlihat panik, Usopp dan Nami ketakutan. Tapi Sanji berkata agar Robin tidak khawatir karena dia akan melindungi Robin walaupun Lucci datang kembali. Saka pun bersikap untuk menolak kedatangan para CP0. Mereka harus pergi dan meninggalkan Serapim Kuma. Tapi Saka juga menyuruh rekan-rekannya untuk siap bertempur jika CP0 tak menunjukkan respon yang baik.
Ya, selanjutnya kita berpindah ke lokasi pasukan revolusi di kerajaan Kamabaka. Di sini Kuma tiba-tiba bersikap aneh. Lindbergh berusaha menahan Kuma karena rekannya itu masih dalam proses perbaikan. Ternyata Kuma tiba-tiba berdiri. Rekan-rekannya beranggapan jika Kuma masih dikendalikan oleh angkatan laut. Koala bertanya Kuma mau kemana, tapi Kuma tak meresponnya. Dia tetap berusaha berlari, tapi karena tubuhnya masih rusak, Kuma berulang kali terjatuh. Rekan-rekan Kuma yang lain meminta Kuma untuk kembali, tapi Kuma tetap tidak merespon. Dia mencoba berlari lagi walaupun akhirnya jatuh lagi. Kemudian Dragon berteriak dan meminta Kuma untuk bicara mau pergi kemana. Sementara itu Ivankov ingin Kuma agar tetap tinggal karena pertempuran pasukan revolusi baru akan dimulai. Ya, itu aja review untuk chapter 1067 ini. Minggu depan libur. Mimin dari Gomuno Anime, terima kasih.